Jumlah kekalahan Man City sudah melebihi 2 musim terakhir. Pep Guardiola salahkan siapa lagi? Pep Guardiola kembali jadi sorotan setelah Man City menelan kekalahan ke-9 di Liga Inggris musim ini. Sang juara bertahan kembali keok di tangan lawan pada pekan ke-28 Liga Inggris. Angka kekalahan yang nyaris 2 digit jelas berarti musibah. Kondisi tersebut sudah melebihi jumlah kekalahan gabungan yang dialami Man City di Premier League 2 musim terakhir. Ketika memenangi trofi musim lalu, Erling Haaland DKK hanya 3 kali ditekuk lawan. Adapun pada klasemen akhir tahun 2022 sampai tahun 2023, Manchester Biru menghiasi musim treble kala itu dengan 5 kekalahan. Hasil negatif akhir pekan ini terjadi setelah Hudson-Odoi menaklukkan kiper Ederson Moraes dengan tembakan dari sudut sempit. Arah tendangannya lolos di area tiang dekat yang seharusnya bisa ditutup lebih baik oleh Ederson. Banyak pihak menganggap kelalaian sang penjaga gawang berperan besar untuk gol tersebut. Saat timnya mengalami masa konsisten untuk tampil inkonsisten, Pep Guardiola ogah menumpahkan kesalahan kepada siapapun. Memang seperti itulah adanya. Saya tidak pernah menyalahkan seorang pemain. Saya lebih suka memuji. Saya tidak pernah menyalahkan. Saya tidak melihat aksinya, tetapi itu adalah sepak bola. Aksi yang bagus dari Hudson-Odoi, jadi tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my Pep Guardiola berjuang selamatkan pernikahannya, diam-diam temui istri di Barcelona. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, dikabarkan terbang secara diam-diam ke Spanyol sebelum timnya kalah dari Nottingham Forest akhir pekan kemarin. Guardiola baru saja menyaksikan timnya mengalami kekalahan mengejutkan dari Nottingham Forest pada Sabtu lalu. Gol Callum Hudson-Odoi di menit-menit akhir membuat Manchester City semakin tertinggal dalam perburuan gelar Liga Premier. Namun, di balik perjuangannya membawa City kembali ke jalur kemenangan, Guardiola juga dikabarkan tengah berjuang menyelamatkan rumah tangganya. Menurut laporan The Sun, mantan pelatih Barcelona itu belum menyerah pada pernikahannya, meskipun pengumuman perceraian mereka sudah diumumkan pada Januari lalu. Guardiola memanfaatkan jeda 7 hari antara kemenangan FA Cup atas Plymouth Argyle dan kekalahan dari Nottingham Forest untuk kembali ke Barcelona. Seorang sumber mengungkapkan kepada media Inggris bahwa Guardiola dan istrinya, Cristina Serra, menghabiskan 3 malam bersama di rumah keluarga mereka di Barcelona. Guardiola kembali ke Manchester pada Selasa pagi untuk melanjutkan tugasnya bersama The Citizens. Perjalanan ini menimbulkan harapan bahwa pasangan ini dapat kembali bersatu setelah masa perpisahan yang cukup lama. Lupakan Forest, Nico Gonzalez minta Man City move on. Gelandang Manchester City, Nico Gonzalez, meminta timnya melupakan kekalahan dari Nottingham Forest dan mengalihkan fokus pada laga berikutnya. Nico mengaku sangat kecewa dengan kekalahan ini karena ia menilai City jauh lebih baik dari lawannya. Meski demikian, Nico meminta timnya untuk mengalihkan fokus pada pertandingan berikutnya. Ya, itu adalah pertandingan yang sangat sulit, kami tahu ini akan sulit. Kami memiliki beberapa peluang, kami jauh lebih baik dari mereka di babak pertama. Babak kedua saya pikir itu adalah pertandingan yang lebih terbuka. Pada menit-menit terakhir ketika Anda kalah, itu tidak mudah. Ya, saya pikir selain gol tersebut, saya tidak dapat mengingat peluang yang jelas bagi mereka. Itu berarti kami melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam bertahan. Pada akhirnya mereka ingin mempertahankan hasil 0-0 dan mereka tahu bahwa mereka akan memiliki peluang melalui serangan balik, atau sepak pojok. Itulah mengapa mereka berada di urutan ketiga di Liga dan di zona Liga Champions. Ini sulit untuk menerimanya. Tetapi kami harus terus bekerja. Pep Guardiola ungkap penyebab kekalahan Man City dari Forest. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengungkap penyebab kekalahan yang diterima oleh timnya saat tandang ke markas Nottingham Forest.
Ia mengungkapkan bahwa kekalahan timnya disebabkan oleh kegagalan mengantisipasi momen transisi yang dilakukan lawan menjelang akhir pertandingan. Selain itu, Guardiola juga menyoroti kesulitan timnya dalam menciptakan peluang karena pertahanan Forest yang sangat rapat dan terorganisir dengan baik. Itu adalah pertandingan yang sangat ketat hingga akhir, terutama dalam satu momen transisi yang gagal kami antisipasi. Kami kehilangan satu umpan, dan dalam transisi itu, mereka berhasil mencetak gol. Proses permainan kami sedikit lambat, dan kami kesulitan menciptakan peluang. Namun, saya selalu memberikan apresiasi kepada lawan karena mereka bertahan dengan sangat baik. Kami berhasil mengendalikan ancaman utama mereka, seperti umpan panjang ke Chris Wood. Kami juga tampil solid dalam mengantisipasi bola-bola kedua, dan transisi kami berjalan baik terutama di babak pertama. Semua pemain terhubung dengan baik, tetapi lini kami sedikit lambat. Ketika kami mencapai sepertiga akhir lapangan, kami tidak bisa menyelesaikan peluang dengan baik. Untuk memecah garis pertahanan lawan, Anda harus menggerakkan bola sedikit ke kiri, lalu dengan cepat ke kanan. Sayangnya, semua itu tidak berjalan secepat yang seharusnya kami lakukan. Juara EPL, Manchester City lolos UCL saja masih belum tentu. Manajer Manchester City, Josep Guardiola memberikan pernyataan menarik seputar kondisi timnya. Ia mengakui bahwa timnya sudah tidak memiliki kans untuk menjuarai Premier League 2024-2025. Pernyataan ini ia sampaikan sesudah pertandingan timnya melawan Nottingham Forest kemarin malam. Di laga ini, The Citizens kembali menelan kekalahan dengan skor 1-0 berkat gol Callum Hudson-Odoi. Kekalahan ini membuat Manchester City tertahan di peringkat 5 klasemen sementara EPL 2024-2025. Mereka mengoleksi 47 poin, di mana mereka 23 poin dari Liverpool selaku pemuncak klasemen. Guardiola menyebut bahwa sudah tidak realistis bagi Manchester City untuk bicara peluang juara. Ia menyebut kini timnya hanya fokus untuk mengamankan tempat di zona Liga Champions. Ya, untuk saat ini kami harus berjuang sekuat tenaga untuk lolos ke Liga Champions di musim depan. Manchester City sendiri ditunggu sebuah laga sulit di pekan depan. Mereka akan berhadapan dengan Brighton di Etihad Stadium, di mana kedua tim saat ini hanya terpaut 1 poin di klasemen.